Siapapun yang jadi gubernur DKI Jakarta itu juga peluangnya sangat besar untuk naik ke tingkat nasional. Kalau kita lihat beberapa kali sejarah memang seperti itu. Nah, yang menarik kan isunya adalah Bang Zaky akan diduetkan dengan Bang Anies misalnya. Nah itu wacana itu gimana tuh Bang? Saya serahkan Itu serius kepada enggak sih ketua umum. sebetulnya? Jadi begini, Golkar selalu punya opsi A, opsi B untuk sesuatu yang besar. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Nah sekarang kita ngomong-ngomong soal pilkada nih, Bang. Oke. Karena DPD Golkar kan sudah memutuskan ya, DKI Golkar sudah memutuskan Bang Zaky sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Nah gimana nih Bang persiapannya Bang? Jadi ini memang tahapan-tahapan yang sebagai kader partai yang memang harus kita persiapkan semua. Setelah perhelatan kemarin, pemilu legislatif dan pemilu presiden di bulan Februari, di mana Golkar dapat tambahan kursi baik di DPRD Provinsi Jakarta maupun di DPR RI. Kemudian juga sebagai tim pengusung partai pengusung Pak Prabowo, alhamdulillah, saya juga merangkap sebagai ketua tim kampanye daerah untuk Provinsi Jakarta. Kita juga meraih kemenangan di Provinsi Jakarta ini. Nah, kemudian target berikutnya adalah pilkada. Pilkada, betul. Ini juga kan sangat target yang sangat tinggi juga buat Partai Golkar. Di mana Provinsi Jakarta ini selama ini belum pernah pimpinan daerahnya dari Partai Golkar. Jadi memang persiapannya sudah berjalan dan pada saat ini kita konsolidasi kegiatan sosial di tengah masyarakat, termasuk membuka hubungan dengan mitra-mitra komunikasi dan mitra-mitra, baik kami yang melakukan kunjungan ataupun para mitra partai politik yang berkunjung ke kantor Golkar. Ini sudah kita lakukan dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya ketua umum lah yang akan memutuskan. Sementara ini ada 3 kader yang diberikan surat tugas untuk melakukan sosialisasi dan juga peningkatan popularitas. Ada saya, ada Kang Emil, dan juga ada Bang Erwin Aksa. Nah, ini yang kemudian nanti akan dilihat oleh DPP hasil kerja politik kita selama ini. Ya, kemudian dari sana kita juga harus sadar dan paham bahwa Golkar walaupun ada peningkatan, kita masih 10 kursi. Kebutuhan untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur itu 22 kursi. Artinya kita masih kurang 12 kursi. Dan tidak ada partai politik yang dominan bisa mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur hanya sendirian. Artinya semua mitra partai politik di Jakarta ini harus berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, maka dari itu saya akan serahkan kepada Pak Ketua Umum untuk berbicara dengan mitra-mitra partai politik yang lainnya. Karena Jakarta, walaupun sudah bukan daerah khusus ibu kota, tetap menjadi barometer untuk partai politik. Iya, dan siapapun yang jadi gubernur DKI Jakarta itu juga peluangnya sangat besar untuk naik ke tingkat nasional. Kalau kita lihat beberapa kali sejarah memang seperti itu. Dari Pak Jokowi, kemudian juga Pak Anies. Bang Zaky sudah sangat siap untuk maju di Jakarta, Bang. Insya Allah kalau sebagai kader partai saya katakan saya siap. Apalagi CV saya juga kan sebelumnya menjadi kepala daerah di Kabupaten Tangerang yang daerahnya tidak jauh juga dari Jakarta, termasuk di aglomerasi Jakarta juga. Betul. Yang notabene permasalahan utamanya kurang lebih hampir sama dengan Jakarta, hanya volumenya aja berbeda. Begitu juga dengan background akademik saya juga alhamdulillah bisa menyelesaikan S3 doktor di PDN khusus untuk pemerintahan dalam negeri. Jadi ini adalah CV yang saya miliki pada saat ini. Ya, saya pikir dengan pengalaman sebagai kepala daerah di Kabupaten Tangerang 2 periode dan banyak terobosan, banyak juga keberhasilan di sana, dekat dengan anak-anak muda di sana, saya pikir itu salah satu modal juga Bang Zaky ya. Ya. Oke. Nah,
yang menarik kan isunya adalah Bang Zaky akan diduetkan dengan Bang Anies misalnya. Nah itu wacana itu gimana tuh Bang? Saya serahkan itu serius enggak sih sebetulnya? Jadi begini, ini semua masih dalam taraf pembicaraan awal. Jadi belum ada, kalau boleh dibilang kalau kita bilang hanya mencoba untuk jadikan wacana, ya sah-sah saja. Karena kemarin kami bersilaturahmi ke kantor PKS Jakarta, dan silaturahmi itu bukan saja hanya membicarakan pilkada sebetulnya. Yang lebih besar lagi adalah membicarakan bagaimana Jakarta setelah pasca Pileg 2024 kemarin. PKS dengan 18 kursi dan Golkar dengan 10 kursi yang menjadi wakil pimpinan juga di DPRD-nya. Nah itu sebetulnya bobot pembicaranya lebih banyak ke sana, tapi ya karena kita sama-sama ini pembicaraan pilkada pun ada. Iya. Memunculkan nama Pak Anies di situ. Oh iya. PKS memunculkan. PKS melihat ya mereka punya Pak Anies, punya Pak Mardhani Alisera, ya kader internalnya, dan juga punya peluang dengan satu lagi bakal calonnya yang dari kader internal. Terus kita juga bicara mengenai 3 kader yang memang diberikan surat tugas di Golkar gitu kan. Jadi semua possibility masih terbuka. Pada akhirnya keputusannya ada di ketua umum kita masing-masing nanti. Jadi keputusan itu akan diambil dari tiga kader Golkar itu mana yang lebih. Golkar selalu punya opsi A, opsi B untuk sesuatu yang besar. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Ini menarik ya karena sebelumnya kalau tadi Bang Zaky cukup sukses di Banten Tangerang, Kabupaten Tangerang. Nah, kenapa tidak ada opsi lagi misalnya di Banten, Provinsi Banten gitu. Itu gimana tuh Bang? Karena semenjak 2020 saya diberikan kepercayaan dan mandat untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jakarta. Ya, maka dari itu konsistensi saya adalah membangun Partai Golkar di Jakarta. Jadi ini adalah kerja dan juga tanggung jawab politik yang diberikan kepada saya. Jadi dengan saya menjadi ketua DPD Golkar Jakarta, otomatis yang Banten ya kader yang lain lah. Betul. Jadi nggak mungkin saya juga ikut-ikutan di Banten lagi. Iya, pasti membesarkan di Jakarta ya. Tapi dengan problem yang ada di Jakarta kan sangat kompleks banget Bang. Betul. Ya, selain setiap tahun misalnya urbanisasinya begitu sangat besar begitu, permasalahan sosial juga besar. Kemudian penyakit masyarakat yang juga dialami oleh anak-anak muda, narkoba dan sebagainya. Jadi kan masalahnya sangat besar itu. Pengangguran sangat tinggi. Ya. Urbanisasi tadi, terus masalah infrastruktur, betul. Pemukiman yang terbatas. Ini adalah masalah Jakarta yang menjadi tantangan terbesar bagi siapapun pimpinan daerahnya. Nah, bagaimana memecahkan problematika itu, ya itu yang nanti menjadi visi misi bakal calon gubernur Jakarta. Kira-kira apa yang bisa Bang Zaky lakukan ketika misalnya nanti dipercaya Golkar dan kemudian bisa dipercaya juga oleh rakyat Jakarta ya, masyarakat Jakarta untuk memimpin Jakarta. Bagaimana memulai? Ya ini bukan berandai tapi betul. Seperti masalah pengangguran. Pengangguran ini tinggi karena bukan saja beban dari urbanisasi kita nih. Setiap tahun itu Sabang sampai Merauke itu banyak warga negara Republik Indonesia yang mengadu nasib juga ke Jakarta. Di Jakarta, betul. Kalau nggak dapat ke Jakarta baru keluar nih, Tangerang, Bekasi, Depok. Ini kan juga akan menjadi aglomerasinya ini akan menjadi impact juga, terimbas juga. Nah, mereka datang tanpa membawa skill yang mumpuni. Bagaimana dengan Jakarta sendiri, terutama populasi yang ada di Jakarta? Skill juga menjadi kelemahan dari usia produktif di Jakarta. Maka dari itu, skill-skill sederhana inilah yang harus kita kembangkan di tengah masyarakat sekarang. Skill sederhana itu kalau kita lihat di Jakarta sebagai daerah bisnis, pusat bisnis dan ekonomi Indonesia,
service atau jasa ini yang paling tinggi sekarang sih. Soft skill yang bisa disediakan lapangan pekerjaannya adalah berbasis jasa. Entah itu jasa tata boga, tourism, tata boga kuliner, bisa barista, tukang masak, chef gitu kan, atau pelayan restoran yang bersertifikat dari BLK Jakarta misalkan. Ataupun ada skill-skill yang lain yang bisa dikembangkan, skill tukang cukur, make up untuk ibu-ibu atau wanita, ya itu kan juga bagian dari kegiatan yang bisa menghasilkan income bagi masyarakat Jakarta. Nah, tujuan saya nanti apabila dipercaya, soft skill inilah yang akan kami bangun melalui BLK. Dan sekolahnya ya kita buka gratis, tapi memang terbatas. Kita harus seleksi terlebih dahulu. Hanya memang poinnya bagaimana memotivasi masyarakat untuk ikut program ini, agar mereka punya skill yang bisa diandalkan ketika mereka selesai, mereka bisa mencari pekerjaan dengan skillnya masing-masing. Termasuk UMKM juga digenjot di situ ya Bang. Satu lagi sisi yang lain adalah UMKM nih. Ya, kalau tadi skill untuk individu, berikutnya adalah fasilitas untuk UMKM di Jakarta. Ini juga sangat banyak sekali. Bayangkan kalau kita keliling di sekeliling Sudirman Tamrin aja kan, perkantoran berapa ribu orang yang setiap jam makan siang harus makan. Nah ini kan UMKM yang mendukung untuk kegiatan itu akan tinggi sekali. Akan artinya nanti juga akan muncul pusat-pusat kuliner begitu Bang. Kuliner yang karena itu hidup loh Bang, malam juga hidup loh Bang Jakarta. Itulah yang bisa menggerakkan perekonomian Jakarta. Dan itu juga nanti yang bisa menyerap tenaga kerja kita. Terlepas dari itu akan banyak lagi skill-skill yang dibutuhkan nanti. Soft skill ya. Iya, soft skill. Oke. Paling tidak ini yang nanti dikedepankan. Iya. Sebagai orang muda deh Bang Zaki, sebagai tokoh muda ya, apa yang bisa dijanjikan kepada anak-anak muda milenial di Jakarta nanti Bang? Karena tadi masih ada problem tentang tawuran, narkoba, lapangan pekerjaan. Ini apa? Harusnya sih sebetulnya ketika mereka bekerja itu akan mudah, dengan sendirinya mereka akan meninggalkan kegiatan-kegiatan negatif tersebut. Bagaimana dengan anak-anak usia sekolah? Memang yang dibutuhkan anak-anak usia sekolah saat ini adalah ruang, dan itu sangat terbatas sekali di Jakarta. Ruang yang dimaksud apa? Ruang mereka untuk beraktivitas yang positif, entah itu berolahraga, untuk seni, dan untuk yang lain-lain. Ya. Lapangan olahraga harus diperbanyak, ruang-ruang untuk mereka mengeluarkan ekspresinya dan energinya juga ini juga harus ditambah, seperti misalkan sanggar seni lah, terus kegiatan-kegiatan yang bersifat positif lah selain olahraga ya, yang lain. Nah ini yang memang harus dibuka agar energi dan waktu yang mereka miliki bisa tercurah di tempat-tempat yang positif dan produktif tadi, ketimbang nanti arahnya malah kayak yang negatif. Ya, walaupun kita tidak bisa menghilangkan hal-hal negatif tersebut, tapi paling tidak bagaimana kita menekan angka kegiatan-kegiatan negatif dari anak-anak muda kita di Jakarta. Tawuran, balapan liar, narkoba, ini kan dimulai ketika mereka nggak punya sesuatu untuk dilakukan. Iya, tentu saja keterlibatan masyarakat ya, kelompok-kelompok masyarakat begitu ya. Kita pasti akan melibatkan itu juga, alim ulama, tokoh masyarakat, ketua RW lah, segala macam. Kalau misalkan di Jakarta banyak lapangan voli, banyak lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan bola, kita bisa bikin SSB, bisa bikin akademi bola voli ataupun basket, terus bulu tangkis yang disukai masyarakat banyak. Ini kan kegiatan yang akhirnya energi mereka kan habis di lapangan. Betul. Setelah berolahraga pasti deh makan, tidur. Hidup sehat itu ya Bang. Hidup sehat. Ketimbang terus begadang sampai malam, kumpul-kumpul, tawuran. Nah, ini. Itu yang akar permasalahan yang biasa memicu terjadinya sama satu lagi memang lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ya. Nah lapangan pekerjaan bagaimana Bang nanti solusinya Bang?
Lapangan pekerjaan itu tadi saya katakan, sekarang ini di Jakarta kan kita juga udah melihat disrupsi digital dan teknologi informasi ini kan sangat luar biasa. Betul, Sudah hampir meminggirkan sumber daya manusia. Nah kemudian bagaimana sumber daya manusia di usia produktif yang banyak ini? Suka tidak suka memang pemerintah daerah harus melihat celah dan opsi serta potensi lapangan pekerjaan yang ada. Itu yang memang harus kita berdayakan. APBD tidak mungkin cukup untuk membuka lapangan pekerjaan mereka. Belum lagi tuntutan UMK atau UMR yang tinggi di Jakarta. Betul, betul. Nah, maka dari itu peran swasta dengan rencana-rencana investasi mereka, inilah yang harus dibuka seluas-luasnya di Jakarta. Apa aja sih? Banyak sebetulnya. Ya, sekarang konser udah mulai bertumbuhan nih. Iya, konser musik ya. Konser. Jadi setiap konser itu kan pasti ada pasang sound system lah, tenaga security lah, terus segala macam. Walaupun tidak officially dia kerja tiap hari ya, tapi paling tidak kalau ada konser setiap bulan itu pasti ada lapangan pekerjaan yang buka. Belum lagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain. Jadi apapun yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu yang akan kita dorong. Seperti kawasan-kawasan perumahan ataupun kawasan elit pemukiman di Jakarta. Ya, kita ambil contoh aja Piknik. Pik 1 itu kan masih masuk Jakarta tuh. Ya. Ternyata di akhir tahun 2023, Pik 1 dan Pik 2 yang berada di Kabupaten Tangerang, itu ketika digabungkan menciptakan 212.000 lapangan pekerjaan. Memang tadi dari tenaga konstruksi, sampai tenaga servis jasa dan lain-lainnya, termasuk tenaga profesional. Nah inilah potensi-potensi yang mungkin masih dimiliki oleh tempat-tempat lain di Jakarta, walaupun terbatas. Ya kita mungkin dorong juga pusat-pusat perbelanjaan untuk kemudian beraktivitas lagi. Alhamdulillah kemarin kalau kita lihat kan menjelang Lebaran ya, pusat-pusat perbelanjaan mulai bergairah lagi tuh, walaupun ada juga belanja online tetap. Tapi kan masyarakat sekarang karena udah lewat nih masa pandemi COVID-nya, sudah berani lagi berinteraksi ya, dan berani lagi membuka kegiatan-kegiatan. Nah, ini adalah potensi-potensi yang ada di Jakarta, yang harus kita kembangkan dan mudah-mudahan menjadi potensi lapangan pekerjaan baru buat pengangguran yang ada di Jakarta. Iya, sehingga masyarakat yang tadinya hopeless ya, karena sekarang sudah trennya beralih ke digital dan sebagainya, mereka bisa perlahan kembali harapan lagi ya. Wah itu berat itu Bang, berat itu Bang. Pasti siapapun pemimpinnya di Jakarta itu yang menjadi. Dan jangan lupa juga bahwa kondisi rasio kesenjangan sosial di Jakarta sangat tinggi sekali. Di atas 0,4 tuh. Di rasio Jakarta. Ini menjadi kondisi lampu kuning bagi pemerintah daerah, karena apabila kesenjangan rasionya sangat tinggi, sangat lebar, kerawanan sosial itu sangat tinggi juga. Iya. Oke, Bang, bicara tentang kader internal Golkar, orang-orang muda seperti Bang Zaki, kemudian Kang Emil, juga ada Bang Heru Naksa, ini kan kader-kader yang sudah punya nama ya, bukan hanya di Jakarta tapi sudah nasional lah, tingkat nasional juga sudah. Artinya persaingannya sangat ketat banget di internal Golkar. Dan ini bagaimana nih Bang nanti meskipun pada akhirnya nanti kan tetap ketua umum ya kan memutuskan. Pada prinsipnya sesama kader Golkar kita sudah sepakat ya bersaing secara sehat aja ya. Kang Emil dengan background pimpinan daerah di Jawa Barat, Erwin dengan background pengusahanya, dan saya backgroundnya juga pimpinan daerah di Tangerang, yang daerah aglomerasi Jakarta. Semua punya keunggulan dan punya kelemahan. Betul. Dan pada akhirnya kami sesama kader ini bekerja bersama. Siapapun nanti yang terpilih, ya kita akan dukung sama-sama. Support terus ya Bang ya? Pastinya seperti itu. Wah ini keren, dan saya membayangkan ya pertarungannya di internal ya antara Kang Emil dan juga Bang Zaki, kemudian Bang Heru Naksa sebagai pengusaha. Ini karena mereka basis masanya sudah punya masing-masing, Pak. Ya pastinya.
Tapi ada basis massa yang memang, apalagi Erwin juga kan kemarin terpilih menjadi anggota DPR RI iya, di Jakarta. dari Jakarta ya. Sudah ada ininya, kemudian Kang Emil di media sosial juga sangat terkenal gitu kan. Jadi pertarungannya bukan hanya dengan partai-partai lain, tapi di internal itu ya Bang. Tapi kemarin kan sempat juga penjajakan ke PKB, itu apa nih Bang? PKB mengundang bakal calon kepala daerah yang ingin mendaftar di PKB kemarin untuk hadir bersama-sama. Bang Zaki diundang atau Bang Zaki mendaftar? Kebetulan kita juga membuka komunikasi dengan PKB Jakarta untuk tahapan-tahapan pilkadanya. Nah kemarin ketika ada acara silaturahmi tersebut, ya kita diundang untuk hadir juga. Alhamdulillah. Iya. Apakah PKB juga akan diajak untuk koalisi juga untuk? Oh pastinya begitu, karena PKB juga kan di Jakarta punya 10 kursi nih. Betul. Jadi sesuatu yang yang sangat strategis untuk menjadi mitra kita. Kansnya bagaimana Bang antara PKB, PKS ini kan? Semua punya gaya dan punya pilihan masing-masing ya. Karena dalam internal partai masing-masing kan punya dogma yang berbeda-beda. Bagaimana nanti pimpinan partai politik masing-masing ini yang akan menentukan siapa yang terbaik mewakili partai mereka. Nah munculnya nama Bang Zaki, kemudian Kang Emil, juga Bang Erwin Aksa ini kan sebagai tokoh-tokoh muda ini kan membuat anak-anak muda bergairah nih. Semangat ini Bang, semangat apalagi Jakarta gitu ya. Nah, apa nih harapan dari Bang Zaki sebagai salah satu tokoh yang ditugaskan untuk menjaring aspirasi masyarakat menjelang pilkada nanti, Bang? Baik, ini. Jadi kami ini representatif generasi muda di Partai Golkar. Partai Golkar itu membina generasi muda ini dan sekarang punya Golkar Institute nih. Tempat pembinaan kader-kader muda kita. Di mana di dalam Golkar Institute ini ada pemahaman tentang bukan saja visi misi ataupun tujuannya partai ya, tapi juga lebih kepada siapa mau menjadi apa. Yang menjadi eksekutif ada kelasnya, yang mau menjadi legislator ada kelasnya juga, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun di DPR RI. Jadi Golkar Institute ini mempersiapkan kader-kader muda Partai Golkar untuk menjadi kader-kader kita di setiap perhelatan politik. Maka dari itu, buat anak-anak muda jangan antipati terhadap partai politik. Karena dengan politik ini kita bisa menentukan, ya bukan saja tadi pengangguran, tapi juga kan harga sembako itu ditentukan oleh keputusan politik. Betul. Ya. Kemudian arah pembangunan, ini kan semua ditentukan oleh keputusan politik. Maka dari itu kita juga membuka ruang bagi anak-anak muda kita, terutama di Jakarta. Jadi sebagai anak muda dengan energi dan juga wawasan dan pikiran yang masih murni, ini lebih baik lagi mereka ikut nih kegiatan agenda partai politik. Betul. Jangan alergi terhadap partai politik ya Bang ya. Apalagi antipati. Iya, baik. Tapi rasanya memang sekarang anak-anak muda juga banyak yang masuk partai politik karena begitu sangat mereka menyadari penting juga karena untuk ikut menjadi bagian dari perubahan itu kan juga masuk ke partai politik Bang ya. Sama aja kayak pemain bola. Dari SSB kan ada pembinaan, ada yang ini tiba-tiba ada seperti Lionel Messi gitu, wonderkid yang bisa main langsung ke DPR RI. Ada juga yang by design seperti Cristiano Ronaldo. Betul. Analoginya. Betul. Kalau kita lihat, tapi ada juga memang yang jalannya tahapan dari DPRD kota kabupaten, kemudian ke DPRD provinsi, kemudian ke DPR RI. Ini persaingan yang sangat terbuka sekali kalau di Golkar. Yang penting setiap mereka individu kader kita dibekali oleh pemahaman tentang politik dan yang paling penting adalah Partai Golkar sendiri. Baik, puji. Bang Zaki, terima kasih sudah bersama kami. Bang Zaki, sehat selalu, sukses Bang Zaki ya. Kita nanti akan update terus Bang Zaki perkembangan di Jakarta ya. Terima kasih Pak pendengar Elsinta semuanya. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara saya bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Bang Ahmed Zaki Iskandar. Terima kasih kebersamaannya. Saya Swiryo, sampai jumpa.